العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah lihal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Masjid Jami' Aulia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 20 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian buku Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam lil Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 23. Qalal mu'allif rahimahullah faslun fi dhammid dunya. Pasal tentang celaan terhadap dunia. Pasal tentang celaan terhadap dunia. Jadi Rasulullah SAW memesan atau berwasiat mesan Ali kalau dunia ini tercela. Qala alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali. Kali lagi ini walaupun wasiatnya khusus kepada Ali, tapi umum buat kita semua. Ya Ali, iyyaka wa'il yatal maut. Iyyaka wa'il yatal maut. Wahai Ali, iyyaka. Iyyaka kan jauhilah kau, jangan sekali-kali. Wa'il yatal maut, maksudnya lupa mati. Ilyatal maut. La yadhkurun, la yadhkurun, tidak mengingat. Janganlah seperti orang-orang yang tidak mengingat mati, yang dia ingat dan yang selalu dalam buah pikirannya dunia gitu. La yadhkuruna illa dunyahum, mereka janganlah seperti mereka yang tidak ingat kecuali dunia. Faqala, kata Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, wa mahum ya Nabi Allah, siapa itu yang tidak ingat mati, yang diingat hanya
dunia saja. Qala, maka Rasulullah SAW jawab, al-aghniya'u ya, wa ashabud dunya. Al-aghniya orang-orang kaya. Orang-orang apa? Orang-orang kaya, kaya harta. Kan orang kaya makin banyak duitnya, makin apa? Makin berkurang. Jadi orang kaya makin banyak duitnya, perasaannya makin berkurang. Wa ashabud dunya. Asalnya ashabud dunya orang yang memiliki, yang mempunyai dunia. Agniya. Nah, mereka itu yang diingetin selalu dunianya jangan sampai kurang. Bahkan ingin selalu bertambah. Ini dunia selalu demikian, ya. Allazi tarahu mukbilin, yang kamu lihat mereka itu mukbilin ala jamiha, selalu gemarlah. Mukbilin itu gemar menghimpun, mengumpulin dunia, ya. Yang selalu gemar suka ngumpulin apa? Dunia. Enggak cukup-cukup. Dihitung-hitung, ya. Ka iqbalil walidati ala waladiha. Nah, jadi gemar suka ngumpulin dunia bagaikan, ya, suka, ya, cinta seorang ibu kepada anaknya, gitu. Ya, bagaikan cintanya seorang ibu kepada anak, apalagi anaknya masih kecil, masih bayi. Gitu. Kalau bapak masih kurang, gitu. Tapi kalau yang namanya ibu sama bayinya, ulaika humul khosiruna ghadan. Nah, mereka itu tuh yang suka terhadap dunia berlebihan, sehingga buah pikirannya selalu mikirin dunia dan bagaimana, ya, menghimpunnya supaya lebih banyak, ya, seperti sukanya seorang ibu sama bayinya. Mereka itu besok di hari kiamat rugi, menyesal, ya. Khosirun rugi, wadan besok, maksudnya besok di hari kiamat, ya. Karena kalau tidak mikirin mati berarti meninggal dunia belum punya bekal. Karena waktu di dunia ini dihabisi hanya untuk mencari dunia. Allah Ta'ala berfirman, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan malau wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layum bazanna fil khutamah, ya. Mereka nanti di hari kiamat akan dilempar di hutomah. Wa ma adraka mal hutomah? Tahukah kamu apa hutomah itu? Narullahil muqadah. Nah, apinya Allah yang selalu menyala-nyala, maksudnya api neraka. Nah, itu tadi dikatakan besok di hari kiamat mereka itu nyesal. Kenapa? Karena saat, ya, berpulang kepada Allah tidak punya bekal lantaran waktunya di dunia hanya dihabisi buat cari apa? Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallah. Pasal tentang, ya, ta'rif ahwalin nas. Ta'rif artinya kan pengetahuan tentang macam-macam manusia di sisi Allah. Macam-macam maksudnya macam-macam keadaan manusia di sisi Allah. Ini bukan di sisi manusia, bukan menurut pandangan manusia, tapi pandangan Allah. Nah, bagaimana itu macam-macam manusia di sisi Allah? Qala alaihi salatu wassalam, qala lah bersabda Nabi Muhammad SAW, ya, kepada Sina Ali, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya. Khairun nasi indallah anfa'uhum linnas, ya. Ini sabda Nabi, khairun nasi, sebaik-baik manusia di sisi Allah, anfa'uhum linnas, yang lebih, ya, yang paling lah, yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di dunianya selalu memberi manfaat kepada orang lain, yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, ya, dialah yang paling
baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang paling banyak ilmunya, ya. Yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain dan kepada alam, bukan hanya manusia nih, kepada alam makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Nah, sebaliknya wasyarruhum, kalau yang tadi khairun nas, wasyarruhum, dan seburuk-buruk manusia di sisi Allah, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang Allah berikan umurnya panjang tapi amalnya buruk, ya, tidak memberi manfaat pada orang, bahkan mengganggu kenyamanan orang lain. Wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik mereka manusia itu yang panjang umurnya dan baik apanya? Amalnya. Baik. Wa abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dimurkai, abghad yang paling dimarahi, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, man akala wahdahu, man akala wahdahu, manusia orang hamba yang makan sendirian. Makan, maksudnya bukan makan sendirian emang dia sendiri, yang lain ada gitu, yang lain nggak diajakin. Kalau dia sendirian ya udah. Wa mana'a ribtahu, nah, dan mana'a, mencegah, maksudnya mencegah, tidak ngajak kepada temannya, ya. Wa daraba abdahu, nah ini atau abghadun nas ilallah, yang nomor 2 adalah wa daraba abdahu, yang sering mukul hambanya, ya. Dulu ada hamba, kalau sekarang ya hamba udah nggak ada, ya. Jadi siapa sekarang? Ya pembantu, ya. Nah, itu bawahannya selalu dipukul. Wa akramu, ya tadi kan abghadu, harusnya wa akramu, bukan wa akrama. Wa akrama bukan, benar. Nah, jadi wa daraba wa akrama gitu. Wa akramal ghaniyya. Nah, ini atop dari apa itu? Wa, ya. Wa abghadha gitu. Wa abghadun nasi man akala gitu. Atop daripada man akala. Ya, jadi manusia yang paling dimurkai oleh Allah orang yang makan sendirian, enggak ngajak orang lain gitu. Orang yang sering mukulin pembantunya. Nah, orang yang itu termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah pula, wa akramal ghaniyya, yang selalu memuliakan orang kaya dan menghina orang fakir. Wa akramal ghaniyya wa ahanal fakir. Yang diundang orang kaya, orang fakir enggak diundang. Wa asyarru minhu, ada lagi yang lebih buruk lagi daripada itu. Kalau yang tadi kan yang paling dimurkai, ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Yaitu apa? Man asya fil harami wa mata fil haram. Ya, yang paling buruk lagi dari yang tersebut di atas adalah orang yang asya fil haram, selalu hidupnya apa? Ya, mengkonsumsi yang haram, ya, memakai yang haram. Wa mata fil haram, sampai mati, ya, selalu dalam keadaan yang haram. Ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Kalau yang tadi kan mungkin ya umurnya enggak begitu lama hidup di dunia, asya fil haram wa mata fil haram, umurnya enggak panjang. Yang lebih buruk lagi, wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu. Ada lagi yang lebih buruk lagi. Udah umurnya panjang, ya, selama hidup di dunia selalu apa? Perbuatannya apa? Buruk. Wala yatubu amma nahahullahu anhu, dan dia tidak tobat, tidak kembali, ya, tidak kembali
setelah melakukan yang Allah larang. Wa huwa yatma'u fi maghfiratih, mengharap ampunannya. Ya, mengharap ampunannya. Yang dikatakan tertipu. Ini orang yang paling buruk lagi adalah orang yang tidak pernah tobat itu, la yatubu, tidak pernah tobat. Ya, tidak pernah berhenti. Kan tobat itu artinya berhenti. Berhenti, menyesal. Ya, kemudian berjanji, bertekad tidak mengulangi. Ya. Orang yang paling buruk lagi adalah yang tidak pernah tobat terhadap yang Allah larang. Nah, sedangkan dia minta sangat mengharap tuh wa huwa yatma'u, sedangkan dia sangat mengharap ampunannya. Kan orang yang kagak tahu diri namanya. Ya. Nggak pernah tobat, nggak pernah apa, terus-terusan maksiat, mengharap ampunannya. Nah, itu namanya nggak tahu diri. Nah, itu yang paling buruk itu. Ada lagi mau tahu yang paling buruk lagi. Ya. Wa asyarru minhu. Ada lagi yang lebih buruk daripada itu lagi, yaitu itu. Man azhara shadaqata li akhihi muslim. Orang yang menampakkan menampakkan persaudaraan. Sedekah menampakkan kawan, ya. Dia menampakkan dirinya sebagai kawan, teman. Ya, teman sebagai saudara sesama muslim. Ya, pora-pora jadi teman. Tetapi wa yudabbiru lahu khilafaha. Ini di belakangnya itu dia apa? Yudabbir, merencanakan. Dia merencanakan, ya, merencanakan menyakiti saudaranya. Kalau ada orangnya itu pura-pura jadi teman, ya. Tapi di belakang itu dia merencanakan khilafah, ya. Merencanakan perbuatan yang bertentangan dengan persaudaraan. Nah, kalau bahasa kita apa namanya? Ya, musuh dalam selimut. Ya, di dalam selimut ada musuh. Ya, ada bangsat. Kan bangsat dalam selimut adanya. Menggunting dalam lipatan. Nah. Wa asyarru minhu. Ada lagi nih yang lebih buruk daripada itu. Man dhahaba awwala umrihi ghaflatun wa akhiruhu kasalun. Orang yang menghabiskan, zahaba itu orang yang menghabiskan awal umurnya masih muda. Ya. Orang yang menghabiskan masa-masa mudanya dalam keadaan lalai. Wa akhiruhu kasalun, dan akhir umurnya dalam keadaan malas. An taatillah, berbuat taat sama Allah. Nah, itulah. Ini berarti ini bukan pilihan-pilihan. Ada yang lebih buruk, ada yang lebih buruk, ada yang bukan pilihan itu. Ya. Maksudnya itu makin buruk makin dijauhin. Itu bukan ini ada pilihan, ada pilihan. Nah, kalau kebaikan ada pilihan. Ini kan ngomongnya bukan kebaikan, yang paling buruk. Ada lagi yang paling buruk. Faslun fi alamatil khair. Nah, pasal berikut tentang alamatul khair, tanda-tanda kebaikan. Ya. Tanda-tanda kebaikan seseorang maksudnya. Ya. Qala alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW berpesan nasihat kepada Sayyidina Ali. Tapi umumnya buat kita semua. Alamatul khairi husnus sarirati indallah wa husnil khidmah. Husnus sarirati indallah wa husnul khidmah. Alamatul khair, tanda alamat seseorang itu orang baik adalah husnus sarirah indallah. Baik sarirah itu perilaku, akhlaknya, muamalahnya sama Allah. Ya. Jadi yang paling baik itu adalah yang baik perilakunya di sisi Allah. Ya. Perilakunya baik di sisi Allah. Ya. Jadi yang Allah bilang baik dia kerjain. Husnul khidmah.
Apa itu husnul khidmah? Orang yang paling baik melayani, nah, ya, melayani. Orang yang paling melayani. Ini ada Sayyidul Qaumi khadimuhum. Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum, ya. Pemimpin kaum masyarakat adalah apa? Pelayan. Ya. Jadi pelayan. Ya. Pelayan masyarakat, pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu kerjaannya duduk aja, tanda tangan apa ini itu. Nah, itu. Jadi sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menjadi apa? Pelayan. Nah, itu husnus sarirah. Ya. Jadi alamat tanda seseorang dikatakan baik kalau dia selalu perilakunya baik, yang menurut Allah perilaku itu baik, itu akhlak. Ya. Husnul khidmah, orang yang selalu berkhidmat, ya. Nah, kepada anak buah, kepada, ya, rakyatnya. Ya Ali lil mu'mini salasu alamat. Ya. Mukmin punya 3 alamat gitu. Lil mu'mini bagi, maksudnya mempunyai 3 tanda. 1, bughdul mal. Ya. Bughdul mal. Enggak suka sama duit. Nah kan manusia itu zuyina linnasi hubbus syahawat kan. Manusia memang sudah menjadi naluri yang namanya manusia suka sama apa? Sama duit, ya. Syahwat kan banyak, syahwat duit, syahwat ini, syahwat ini. Nah, kenapa dikatakan di sini alamatnya apa tuh? Ya Ali, ya, alamatnya orang mukmin enggak suka duit. Sedangkan suka itu adalah sifatnya manusia. Maksudnya di sini, ya, bukannya tidak suka sama duit. Ya, ya, kalau orang nggak suka sama duit, nggak bisa hidup di dunia. Ya, orang nggak suka sama duit, nggak bisa hidup di dunia. Ya, jadi kan segala keperluan di dunia ini perlu apa? Duit. Maksudnya tidak suka sama duit. Janganlah duit ditaruhnya di hati. Nah, ya. Duit taruhnya di mana? Di tangan. Jangan taruh di mana? Di hati. Jadi boleh kita nyari duit sebanyak-banyaknya boleh. Ya. Nah, setelah kita dapat duit dengan cara yang halal, maksudnya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Nah, setelah kita banyak dapat duit, taruh di mana itu? Di tangan. Jangan taruh di hati. Jadi yang kita nikmatin dari sekian banyak yang kita miliki, yang kita nikmatin sekedar aja, sekedar keperluan. Yang lain-lainnya sisanya itu ditabung gitu maksudnya. Oh, itu ditabung di negeri, ditabung untuk dimanfaatkan di negeri apa? Akhirat. Nah, itu artinya taruh duit di tangan, bukan apa? Di hati. Jadi bukan artinya yang suka sama benci sama duit, enggak nyari sama sekali, bukan. Ya. Kita kalau enggak nyari duit enggak bisa hidup. Ya. Cari duit sebanyak-banyaknya. Nah, setelah dapat, yang kita nikmati hanya sekedar saja. Yang lainnya itu taruhnya di tangan. Ya, kalau ada minta bantuan kita kasih untuk apa aja, tabung di sana, nikmatinya di sana. Sebab kalau kita sayang, taruh di hati. Nah, itu, ya, yang itu hakikatnya bukan punya itu, punya ahli waris. Meninggal dunia, udah semua itu. Ya, emang ada orang yang meninggal dunia bawa duitnya ke kuburan. Nah, ya, semuanya itu buat apa? Buat ahli waris. Mending dia punya anak, punya cucu. Kalau dia nggak punya anak, nah, ada lagi punya anak, punya cucu. Nah, kalau dia capek-capek nyari duit, akhirnya yang kuasain tuh duit anaknya. Ya belum tentu tuh anak ingat sama dia. Tapi kalau umpamanya duit taruh di tangan, udah mutlak milik ente, udah nggak akan ada siapapun, nggak ada yang bisa menguasai. Ya, kalau duit disimpannya di invest buat negeri apa?
akhirat. Nah, ini yang dimaksud tandanya orang mukmin itu tidak suka sama harta, maksudnya jangan sampai harta itu taruh di mana? Di hati. Ya, jadi kalau dia bughdul mal, taruh duit di tangan, nah itu dicintai Allah. Wa bughdun nisa, tidak suka sama apa? Perempuan. Nah, kalau nggak suka sama perempuan nggak kawin. Maksudnya ini tidak suka sama perempuan selain bininya. Selain bininya. Kalau bininya ya mesti harus suka sama bini. Ada lagi ketiga, bughdul kalam. Nah, maksudnya bughdul kalam, jangan banyak ngomong gitu. Bughdul kalam kan tidak suka ngomong. Jadi tandanya seseorang dikatakan mukmin yang baik, nggak banyak ngomong. Nah, ngomong yang mana yang tidak banyak? Ya. Ngomong fi a'radid dunya. Ya. Ngomong yang berkaitan dengan apa? Dunia. Tapi kalau ente baca Quran, baca zikir, nah itu dianjurin, itu kan banyak namanya. Jadi yang dibenci sama Allah yang ngomongnya hanya urusan apa? Dunia. Ya Ali, lil akili salasu alamat. Nah, kalau yang tadi kan tandanya orang mukmin. Yang pertama tandanya orang baik. Ada lagi tandanya orang punya akal. Maksudnya punya akal sehat. Ya, tandanya orang punya akal sehat. Ada 3 juga. 1, al-isti'anatu bidunya alal akhirah. Oh, berarti orang pinter nih. Ya. Al-isti'anatu bidunya, nah itu tadi. Ya. Uang, ya, harta yang dimiliki, yang capek-capek dicari dikumpulin, digunakan. Nah, digunakan untuk apa? Nah, untuk akhirat. Nah, itu orang pintar tuh berarti. Ya. Pintar. Nah, kalau diinvest buat akhirat udah mutlak punya dia, milik dia, udah nggak akan bisa diambil oleh siapapun. Berarti orang pintar. Ihtimalul japa. Nah, apa ihtimalul japa? Ihtimal itu artinya tidak mudah marah, ya. Ya, tidak mudah marah terhadap japa. Nah, artinya orang yang bodoh, ya. Jadi kalau orang bodoh dia nggak marah. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya. Jadi orang kata apa aja nggak pernah marah, gitu kan. Ada orang gitu kan. Walaupun orang katain orang apa, dianggap orang yang ngatain itu orang bodoh gitu. Ya. Jadi apa? Ya. Bagaikan angin lewat. Nah, gitu, ya. Apa itu? Ada anjing menggonggong, kafilah lalu. Apa namanya? Hah? Oh, gitu. Nah, itu sifat bagus tuh, nggak pernah marah. Dikata apa aja orang nggak pernah marah. Itu ihtimalul jafah. Nah, itu tandanya orang. Sebab apa? Ini buat tabungan di akhirat. Kalau dia marah, ya impas. Tahu impas? Umpamanya dia dikatain, dia apain, nah dia balas, nah impas itu. Ya, apa impas artinya? Nah, tapi kalau didiem aja sabar, nah itu kan buat apa? Makanya kalau orang-orang dulu kalau ada yang nyampein, ente diomongin, diapain, sama siapa mau pulang, itu dikasih hadiah. Yang ngomongin dikasih hadiah apa katanya? Terima kasih. Ya. Kenapa terima kasih? Nah, itu kan pahalanya itu buat dia. Ya. Kenapa terima kasih? Enak, saya nggak capek-capek beramal, dapat apaan? Saya nggak capek-capek beramal di dunia, nanti di akhirat dapat apa? Gara-gara ente ngomongin saya. Nah, dikasih hadiah. Ya. As-sabru ala syada'id. Nah, yang ketiga nih, alamat orang yang punya akal sehat selalu sabar terhadap terhadap musibah, terhadap kesusahan, ya. Nah, jadi segala macam kesusahan di dunia ini diterimanya dengan apa? Dengan sabar, ya. Menerima, ya.
ya, apapun yang Allah berikan untuk dia diterima dengan senang hati, sabar. Ya, kali lagi sabar itu adalah tidak ada mengeluh, namanya apa? Sabar, ya. Jadi mengeluh-mengeluh ini galau-galau, mengeluh-ngeluh, galau-galau, curhat-curhat. Nah, itu menunjukkan kan kalau orang galau curhat karena ada sesuatu yang menimpa atas dirinya yang tidak menyenangkan. Terjadilah galau-galau, curhat-curhat. Nah, berarti nggak sabar. Ya, galau, ya. Apa itu tadi itu? Ya. Diterimanya dengan apa? Dengan sabar, tidak mengeluh. Ya kalau ente kesandung kan dapat musibah, aduh. Jadi kata-kata aduh itu udah mencederai kesabaran. Aduh kan berarti kalau aduh itu nggak menerima dengan tulus. Aduh, ade-ade aja. Apalagi pakai ngelanat-lanat, sialan. Nah, itu kan lain lagi dah tuh. Udah 3 nih. Pertama, alamat orang baik. Keduanya alamat orang mukmin, tandanya orang mukmin. Yang keberusan tanda orang punya akal sehat. Nah, sekarang alim. Orang alim. Kalau alim kan orang yang banyak ilmu. Ya. Ada 3 alamatnya. Gitu. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau alamatnya ini enggak ada, berarti kan orang alim. Ya. Dukama salil himari yahmilu asfaro, itu Al-Quran. Bagaikan keledai disuruh bawa buku. Ya, ada buku banyak, ya. Kan berat. Nah, akhirnya yang waktu zaman dulu kan kendaraan apa? Keledai. Ya, jadi keledai bawa buku. Banyak banget buku di atas punggungnya dibawa. Dia nggak ngerti. Orang alim, orang banyak ilmu, 3 alamat. 1, sidqul kalam. Ya. Sidqul kalam, omongannya benar. Maksudnya omongannya benar, apa yang dia katakan diamalin. Nah, kalau pokoknya omongannya benar, omongannya nggak benar, berarti dia memang bukan orang alim tuh, dia bodoh. Ya. Artinya itu apa yang dia katakan, apa yang dianjurin kebaikan pada orang lain, dia udah apa? Ngamalin. Kalau dia nggak ngamalin, ya berarti tidak sesuai dengan omongannya. Nah, itu bukan orang alim. Ijtinabul haram. Ya. Selalu apa? Menjauhkan yang Allah larang. Ya. Tuh, kemarin bukan hanya sekedar yang haram, yang makruh kemarin apaan tuh? Warok. Subhat. Nah, ya. Kemarin kan subhat. Watawadu, apa ini watawadu? Rendah diri, ya. Rendah diri artinya rela ditempati di bawah makomnya lagi lah, ya. Rela seneng ditempati di mana? Di bawah makomnya dia. Nah, itu namanya tawadu. Itu tandanya orang alim. Ya, nah, kalau dia nggak tawadu, berarti bukan orang alim. Hah? Apa namanya? Orang alim, bukan alim. Iya dah. Kalau ada orang, ente ngajar di mana? Di sono. Boleh ditanya. Dijemput nggak? Kagak, gue jalanin sendiri. Jadi kalau dijemput menunjukkan apa itu? Dijemput enggak, ya. Kan berarti mau dihormatin. Walitaki salasu, bukan salasa. Walitaki salasu alamatin. Nah, sekarang tandanya orang bertakwa. Jadi semua ada 3 nih. Tidak kurang dari 3. Orang bertakwa tandanya alamatnya ada 3. 1, yatakil kadiba. Kan kata-kata
takwa itu kan menjaga, ya. Ya. Jadi orang bertakwa sama Allah antaj'ala menjadikan diri sama api neraka ada sekat. Nah, ya. Itu takwa tuh. Nah, orang dikatakan bertakwa sama Allah tandanya 3. 1, yattaqil kadziba gitu. Menjauhin apa ini? Nah, antara dirinya dengan dusta dijauhin, ya. Dikasih sekat. Nah, wal khubusa. Al khubusa perilaku buruk, ya. Jadi ada dusta secara khusus, ada hubus perilaku buruk secara umum. Wajali susar. Nah, begitu juga jauhin dirinya dari teman duduk, teman berkawan yang buruk. Wayada'a syatrul halal. Nah, wayada'a syatrul halal. Nah, apa yada'a? Ya. Yada'a meninggalkan separuh yang halal, makhofata ayyaqa'a itu bukan ayyaqa'a fil haram. Meninggalkan separuh yang halal karena takut terjatuh dalam yang haram. Yang halal aja ditinggalin. Jangan banyak-banyak gitu, ya. Tuh, jangan banyak-banyak walaupun apa? Halal. Kenapa? Yang halal pun jangan terlalu banyak. Takut gara-gara yang halal kebanyakan akhirnya melakukan yang apa? Nah, ya. Tuh, ya. Makan banyak kan halal, ya gitu. Kenapa saya enggak makan banyak? Makhofata ayyaqa'a apa? Ya, fil haram. Nah, ya. Kalau orang banyakan makan, tidur. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi orang bertakwa itu walaupun halal ditinggalin demi untuk apa? Menjaga diri jangan sampai gara-gara yang halal kebanyakan apa? Nah, jatuh dalam yang dilarang. Itu tandanya orang bertakwa. Baik, ya Ali, lisidki salatu alamat. Nah, kemudian sidki, apa sidki? Nah, orang benar, orang jujur. Abu Bakar dapat titel apa? Siddiq. Nah, tuh, Siddiq kan selalu urutan pertama, ya. Wasyuhada, wasiddiqin. Nah, ini. Salah satu alamat, ada 3 alamatnya. Kitmanul ibadah. Menyembunyikan apa? Ibadah, ya. Nah, ibadah yang memang tidak perlu, ya, dilihat sama orang, gitu. Tapi kalau ibadah yang memang perlu, nah itu nggak disembunyikan, seperti sholat berjamaah gitu, ya. Kalau sholat berjamaah kan mesti dilihat orang, ya. Dari rumah berangkat ke masjid mushola, nah itu memang ya, nah itu sholat Jumat, nah memang harus berjamaah kan. Nah itu lain maksudnya di sini, ibadah-ibadah yang tidak perlu syaratnya itu dilihat sama orang, nah itu dirahasiakan. Sedekah apa itu, ya. Ya. Jadi kalau kita sedekah ingin diketahui sama orang, ya, kan orang sedekah ingin diketahui sama orang, nggak ada masalah, ya. Ya, ente sembunyikan, nggak usah khawatir orang nggak tahu gitu. Sedekah disembunyiin, nggak usah khawatir orang kagak tahu. Nanti yang ngasih tahu siapa? Allah. Seandainya ente mau sedekah, ingin orang lain tahu ente yang bersedekah, nggak ada masalah. Ya, nanti Allah yang ngasih tahu. Asalkan pada saat ente sedekah jangan kasih tahu orang. Nanti yang ngasih tahu siapa? Allah. Ada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ya, ini keturunan Nabi, cicit, ya. Ya, ini selalu sedekah. Caranya gimana supaya yang sehingga yang nerima sedekah itu nggak tahu, apalagi orang lain. Ya. Jadi selalu dia bawa sembako, segala keperluan bahan pokok orang miskin selalu dikasih. Taruhnya mana? Di depan rumah. Saat orang miskin itu belum bangun tidur, kan belum ada orang yang punya rumah, orang miskin belum bangun tidur, taruh beras apa di depan rumah orang miskin. Semua orang miskin dikasih. Nah, nggak ada yang tahu kan? Orang lain nggak tahu, yang nerima sedekah pun
nggak tahu. Jadi setiap kali orang miskin buka pintu pagi-pagi ada. Nah, kemudian meninggal dunia. Siapa ini? Ja'far As-Shadiq. Ya. Setelah meninggal dunia, maka depan pintu orang miskin nggak ada lagi yang naruh beras. Nah, disitulah orang-orang miskin tuh tahu kalau yang sedekah itu selama ini siapa? Oh, siapa tuh yang ngasih tahu? Oh, tapi ngasih taunya setelah ente mati. Kalau ente masih hidup kan berarti ya. Apalagi yang ngasih tahu bukan Allah, pengumuman. Pengumuman. Siapa lagi? Nah. Itu kitmanul ibadah. Kitmanul sedekah. Ya. Kitmanul musibah. Ya. Jadi selalu kita lihat mukanya apa itu? Ceria. Padahal duitnya hilang. Ada nggak orang yang begitu tuh? Padahal duitnya hilang. Ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Selalu dilihat orang senyum. Nah, itu berarti menyembunyikan apa itu? Musibah. Padahal dia itu lagi sedih. Ya, kalau kita kan kalau belum curhat belum plong. Padahal walaupun ente curhat, plongnya nggak hilang-hilang. Bahkan kalau ente curhat, bukannya hilang tuh, tambah jadi. Emang orang bisa nolongin ente. Jadi orang galau itu, ada kan sekarang namanya galau. Tahu nggak galau? Ya. Kalau ente nggak tahu galau tuh, dia itu bengong aja. Karena ada sesuatu yang menimpa dirinya yang dia tidak suka, itu sebab galau. Ya, bengong. Kalau ente nggak tahu galau, saya kata galau tuh bengong. Walaupun di depan ada orang ngajak ngomong itu, dia nggak perhatiin. Ya, bagaimana caranya nyadarin galau? Ya, teblak belakangnya, gitu. Belakangnya itu, wah itu orang galau itu. Ya. Jadi ini maksudnya ini alamatnya orang sidik itu nggak pernah galau lah gitu, walaupun dia itu sedang apa? Susah. Nah. Jadi kalau mau curhat bukan sama manusia, sama siapa? Allah. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, masya Allah ya, diberikan segala macam penyakit ya, dia nggak pernah cerita sama orang, tapi ceritanya sama Allah ya. Apa doanya Nabi Daud alaihissalam? Ini masaniyadur gitu. Ya Allah, saya terkena penyakit. Ya gitu. Saya ya Allah terkena penyakit. Jadi galaunya sama Allah, mintanya sama Allah, bukan sama manusia. Nabi Allah Yunus. Nah, apa tuh yang menimpa Nabi Yunus? 3 macam kegelapan. Ente baru 1 kegelapan aja udah kacau balau. 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan? Ya, gelapnya perut ikan. Karena kan ikan nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Jadi orang ente belum pernah masuk ke perut ikan. Nah, ya rapet, gelap. Kemudian gelapnya laut. Jadi laut apalagi di dasar laut. Nah, gelap. Berarti udah 2 kegelapan. Gelapnya malam. Ya. Jadi zulumatun, kata Al-Quran, zulumatun ba'duha fauqa ba'din. Oh, berarti 3 kegelapan. Dia curhat sama Allah. Bila curhat, la ilaha illa anta. Dia nggak pernah saya ini enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu cara curhat sama Allah. Allah buka ya. Allah hilangkan semua kegelapan itu. Ya. Baik, itu tadi kitmanul musibah. Ya Ali, lil abidi, wahai Ali, abid. Abid nih. Apa abid nih? Abid orang yang banyak ibadat lah. Ada 3 alamatnya. 1, yamkutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadaillah. Ada 3 nih.
Pertama tandanya orang ahli ibadat, yamkutu nafsahu. Dia selalu apa? Ya, selalu mengutuk dirinya gitu. Selalu apa? Selalu mencela dirinya. Padahal ibadahnya banyak, dia selalu mencela dirinya. Artinya ibadahnya kurang gitu. Bukan dia bangga gitu. Orang abid dikatakan orang yang selalu mencela dirinya, seakan-akan ibadahnya itu belum ada artinya. Yang kedua, yuhasibuha, selalu menghitung. Ya. Wa yuhasibuha artinya mengintrospeksi. Nah, gitu. Selalu menghitung. Artinya menghitung itu apa itu ya? Memeriksa gitu. Memeriksa apa yang kurang. Nah, kemudian ibadahnya diapain nih? Ya. Nah, kualitasnya diapain? Ya. Itu kita saat kita ngomong ya, kan ada ibadat ada yang Allah Ta'ala kasih tahu hikmahnya. Ada ibadat yang Allah nggak kasih tahu apa hikmah. Ya. Kalau yang padahal apa yang Allah perintah kita laksanakan dan apa yang Allah larang kita tinggalin, itu tidak sunyi dari apa? Hikmah itu artinya manfaat, ya, faedah, rahasia, buah. Ada buahnya. Semua ada buah. Gimana ada dua? Ada yang Allah kasih tahu, ada yang tidak. Contoh, ya, sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3. Ya, sholat subuh berapa? 2. Pernah Allah terangin hikmahnya? Enggak. Nah, jadi ada ibadah yang Allah perintah, ada larangan yang Allah larang, enggak dicausin. Tujuannya Allah ingin menguji kepada kita, ya. Diuji. Benar enggak ente hambaku ngaku-ngaku orang mukmin? Kalau ente merasa enggak enak badan, langsung kemana? Ke dokter, periksa. Hasil periksa, ya, mau tahu apa penyakitnya, kasih resep, ya, beli obat. Ya, setelah beli obat, balik lagi ke dokter. Nah, saran dokter ini ada yang dimakan satu hari 1, 1 hari 2, 1 hari 3. Ada yang dimakan sebelum makan, ada yang sesudah makan. Ada nggak seorang pasien mengatakan kepada dokter, saya mau tahu hikmahnya dulu. Kenapa ini 1? Kenapa 2? Kenapa 3? Kenapa ini sebelum makan? Kenapa ini sesudah makan? Kalau ini harus dihabisin, kenapa kok beda-beda begini? Saya mau tahu hikmahnya dulu. Ada nggak begitu? Kagak. Langsung percaya sama dokter. Tapi kalau Allah yang perintah mau tahu hikmahnya, berarti ente lebih yakin dokter daripada siapa? Padahal Allah yang menciptakan kamu, Dia yang ngasih apa aja yang kamu perlukan. Masya Allah. Karena Dia yang bikin kita, Dia yang tahu mana yang baik bagi kita, mana yang tidak baik. Apa yang diatur demi untuk kebaikan kita. Walaupun itu nggak tahu apanya. Nah, itu bagi ibadah yang tidak tahu, yang tidak dikasih hikmah. Saya ngelihat jam tadi kok setengah 6. Itu dari tadi ya setengah 6 tuh. Iya makanya setengah 6 dari tadi nggak berubah. Ada ibadah yang Allah kasih tahu hikmahnya. Seperti puasa. La'allakum tattaqun. Seperti puasa, seperti sholat. Apa itu? Ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini ngomong ini berkaitan dengan apa tadi? Yuhasibuha. Jadi kan? Jadi tandanya orang apa nih? Abid selalu dia apa? Memeriksa apanya? Ibadah, memperbaiki. Ya. Periksa. Nah, ini tentang periksa yang ngomong. Ada orang bertanya, kan katanya orang sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, orang setiap hari nggak pernah ninggalin sholat, tapi perbuatan keji yang memungkar tetap dilakukan. Nah,
Ada orang puasa, kan katanya bertakwa tadi. Ya. Kok kenapa dia puasa tapi maksiat? Nah, apa Allah Ta'ala salah ngomong? Salah ngomong, oh berarti Allah Ta'ala salah dong ngomong nih. Nah ini tadi yuhasibuha. Yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kemungkinan sholatnya belum apa? Benar. Oh makanya yuhasibuha. Kok kenapa orang puasa tapi dia nggak bertakwa? Puasanya belum benar. Nah, ini mau yuhasibuha. Harus kita meriksa. Mungkin sholat kita belum benar. Ya kan orang sholat benar apa? Bukan hanya ucapan, harus dipahami, tadabbur. Ya, nanti apa yang dia baca di dalam sholat dia amalin di luar sholat. Nah baru itu sholat tanha anil fahsai wal munkar. Ini puasa. Nah kalau kita puasa hanya puasa tenggorokan doang, bukan puasa mulut. Kalau mulut nggak puasa, itu buktinya orang ngambil wudhu madmadah boleh, nelen nggak boleh nelen. Ya, jadi jangan sampai puasa itu nelen, nggak nelen nasi, nggak nelen makanan, nggak nelen apa. Orang yang puasa benar, yang bisa menjadi takwa, semua anggota ikut puasa. Mata ikut puasa. Mata ente puasa nggak? Nah, puasa bukan makan minum, masa ya mata itu puasa makan minum. Puasa jauhin dari yang nggak boleh dilihat. Ya, yang nggak boleh apa? Dilihat. Kalau waktu zaman dulu kita mau memelihara mata dari yang tidak dilihat gampang. Masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela. Kalau ente punya hordeng, diapain hordengnya? Tutup. Insya Allah aman. Ya, ya, jaga mata dari yang nggak boleh. Nah kalau zaman sekarang, walaupun pintu itu tutup, pintu depan, pintu kamar ditutup, ente seorang diri di dalam kamar, ya, apapun bisa dilihat. Nah, yang penting apa? Paketnya belum habis. Hah? Apalagi yang pakai hugel-hugel itu kan tambah paket. Lu tambah paket, tambah yang serem-serem bisa dilihat itu. Ada namanya logging ya. Iya kan, logging itu dia mau minta tambahan duit. Tapi itunya ada gambarannya supaya ente penasaran. Ya kan? Supaya ente penasaran, bayar dulu. Ente walaupun di dalam kamar bisa. Tuh puasanya belum benar. Telinga. Kalau telinga masa ya makan minum. Jangan denger yang kagak boleh didengar. Suara yang tidak boleh. Ada yang nanya, emang ada suara yang nggak boleh didengar? Ada. Apa? Suara yang bisa ngelupain nama Allah. Lupa sama Allah, lupa sama akhirat. Nah, suara itu nggak boleh didengar. Jadi telinga ikut apa? Puasa. Ada orang puasa sambil naik motor atau nyupir mobil. Telinganya ada sumpelan di sini. Nah, sumpelannya ada kawatnya gini. Sambil sumpah, kepalanya begini. Kira-kira yang didengar murotal atau apa tuh? Ini jadi kenapa kok orang puasa tapi nggak takwa? Kenapa puasanya belum? Benar semua kata Nabi, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nah sampai di sini karena udah ya, isyarat kita tutup. Belum tutup dengan zikir tauhid, kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.